Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ingin menjelaskan tentang tugas rekayasa lalu lintas. Apa itu survei? Survei adalah proses pengamatan dan pencarian data yang berkaitan dengan segala hal yang mempengaruhi lalu lintas itu sendiri. Lalu lintas merupakan interaksi beberapa komponen transportasi, maka data yang diperlukan juga menyangkut semua komponen tersebut. Survei geometrik, survei hambatan samping, survei traffic counting, dan survei travel time. Survei geometrik adalah survei yang dilakukan untuk mengukur lebar jalan, panjang jalan, lebar median, panjang median, dan sebagainya. Survei ini biasanya dilakukan pada waktu malam hari untuk menghindari bahaya dari lalu lintas untuk surveyor. Alat-alat yang digunakan ada stopwatch, alat tulis, formulir survei, kemudian meteran, dan yang terakhir yaitu papan klip. Survei geometrik itu seperti kondisi geometrik suatu jaringan jalan, klasifikasi tipe ruas jalan, karakteristik ruas jalan, tipe lingkungan, dan kelengkapan jalan lain yang berupa perambuan dan marka jalan. Terdapat beberapa contoh survei geometrik jalan. Pada survei geometrik ini diperhatikan pula jenis konfigurasi lajur yaitu 2/2 TT, 4/2 TT, 4/2 T, dan 2/1 T. Maksud dari TT dan T adalah tidak terbagi dan terbagi. Tidak terbagi itu tidak adanya pembatas, hanya berupa marka saja. Sedangkan terbagi terdapat pembatas antara dua lajur seperti median. Untuk bentuk formulirnya seperti ini. Hambatan samping adalah aktivitas di samping jalan yang menghambat lalu lintas. Alat-alat yang digunakan pada saat survei yaitu ada formulir survei, alat tulis, papan klip, dan stopwatch. Bentuk dari survei hambatan samping adalah menghitung pejalan kaki yang berjalan di sepanjang sisi jalan atau menyeberang jalan, kendaraan umum maupun kendaraan lain yang sedang parkir atau berhenti pada badan jalan. Selanjutnya, kendaraan tidak bermotor atau kendaraan lambat seperti sepeda, gerobak, andong atau kereta kuda, dan becak. Kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari lahan samping jalan dan jalan samping. Terdapat klarifikasi hambatan samping pada PKJI 2022. Posisi surveyor berada di sini. Bentuk formulirnya seperti ini. Survei volume lalu lintas atau TC atau traffic counting yaitu survei yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah kendaraan di suatu potongan jalan atau suatu titik pada periode waktu tertentu. Alat-alat yang digunakan yaitu formulir survei, alat tulis, papan klip, dan juga stopwatch. Survei ini bertujuan untuk yang pertama, mendapatkan data jumlah tiap kendaraan yang melewati suatu jaringan jalan perkotaan, baik di ruas maupun di persimpangan. Yang kedua, mengetahui pola gerakan arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan. Yang ketiga, mengetahui posisi letak peak hour, nilai-nilai peak flow rate, peak volume, dan peak hour factor pada ruas jalan. Yang keempat, mengetahui posisi peak hour dan nilai peak volume simpang beserta distribusi volume tiap pergerakannya, dilengkapi dengan gambar. Posisi surveyor ada dua, yaitu posisi surveyor TC ruas dan posisi surveyor TC simpang.
Survei waktu tempuh atau travel time adalah suatu ukuran waktu untuk menentukan lamanya perjalanan dalam suatu tempat tertentu. Alat-alat yang digunakan, formulir survei, kemudian alat tulis, papan klip, dan juga stopwatch. Tujuan dari survei ini adalah mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu atau pada jarak pendek. Selanjutnya adalah untuk menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel, menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata waktu seluruh arus lalu lintas. Dan tujuan terakhir adalah menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama survei. Terdapat beberapa posisi surveyor travel time. Contoh formulir survei waktu tempuh atau travel time. Langkah-langkah survei dan analisa data geometrik. Yang pertama, tentukan waktu survei yang aman dan sepi, bentuk tim survei, kemudian siapkan alat dan formulir survei, keempat, lakukan pengukuran sesuai data di formulir, 5, rekap hasil pengukuran, 6, gambar kondisi geometrik dan lingkungan, 7, siapkan data untuk analisa berikutnya. Langkah-langkah survei dan analisa data hambatan samping. Yang pertama, tentukan waktu survei. Kedua, bentuk tim pencatat aktivitas hambatan. 3, siapkan alat dan formulir survei. 4, tandai lokasi survei sepanjang 100 sampai dengan 200 meter, bisa dibagi per 50 meter. Tempatkan surveyor di posnya 30 menit sebelum dimulai. Samakan waktu pada alat ukur. Catat aktivitas hambatan tiap 5 atau 15 menit. 8, rekap dan analisa data. Seperti hitung frekuensi tiap jenis hambatan, kalikan dengan bobotnya, maka akan menjadi frekuensi berbobot. Selanjutnya, langkah-langkah survei dan analisa data volume ruas jalan. Yang pertama, tentukan waktu survei. Yang kedua, bentuk tim untuk tiap arah lalu lintas. 3, siapkan alat dan formulir survei. 4, tandai lokasi survei malam sebelumnya. 5, tempatkan survei 30 menit sebelum mulai. Samakan waktu alat ukur. Catat jumlah kendaraan tiap 5 atau 15 menit. Rekap dan analisa. Konversi kesatuan SMP dengan nilai EMP. Hitung total flow rate per interval dan per jam. Tentukan peak hour dan peak flow rate. Hitung PHF dan headway rata-rata. Buat grafik arus lalu lintas versus waktu. Kemudian langkah-langkah survei dan analisa data volume persimpangan. Yang pertama, tentukan waktu survei, bentuk tim untuk tiap arah dan jenis pergerakan. 3, siapkan alat dan formulir. 4, tandai lokasi survei malam sebelumnya. 5, tempatkan surveyor 30 menit sebelum mulai. Samakan waktu alat ukur. Catat volume kendaraan tiap 5 atau 15 menit. Rekap dan analisa data. Ubah kesatuan SMP per 5 menit. Hitung total flow rate tiap pendekat dan total simpang. Tentukan peak hour, simpang, dan distribusi arusnya. Buat grafik distribusi volume per arah atau pendekat. Langkah-langkah survei travel time dan analisa kecepatan setempat. Tentukan waktu survei, bentuk tim untuk tiap arah dan jenis kendaraan. Siapkan alat dan formulir, tandai lokasi dan jarak antar titik ukur. 5-30 meter sesuai kebutuhan. Tempatkan surveyor 30 menit sebelum mulai. Samakan waktu alat ukur. Catat waktu tempuh tiap kendaraan sampel tiap 5 menit atau 15 menit. Pastikan sampel mewakili berbagai jenis kendaraan. Jika kendaraan bergerombol, cukup ambil sebagai perwakilan. Baiklah, itulah beberapa langkah-langkah terkait semua jenis survei yang telah dilakukan.